Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah buat sobat teman semua, bahwasanya kali ini kita bertemu dalam cerita horor yang ke-48 di channel Dongeng Malam ini. Dan dalam cerita kali ini saya akan membawakan sebuah kisah atau cerita tentang pengalaman seseorang yang mengalami kesurupan yang diakibatkan oleh hal apa yang dilakukannya ini kurang secara adat kurang bagus lah untuk beberapa titik, sehingga orang tersebut mengalami hal yang disebut kesurupan. Itu kesurupan itu adalah hal yang lumrah dan sering terjadi di Indonesia ya. Entah faktornya apa, itu secara medis maupun secara spiritual kan berbeda ya, tergantung kita melihat dari sudut pandang yang mana dan bagaimana kita menyikapinya. Ya, sebelum cerita ini saya mulai, seperti biasa saya ingin mengucapkan terima kasih pada sahabat Dongeng Malam semua yang sudah like, sudah subscribe, sudah komentar, dan sudah sudi menonton video di channel ini. Atas sumbangsi dan partisipasi dari sobat semua sangat berpengaruh bagi perkembangan channel ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga sobat semua diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan. Ya, jadi ceritanya begini, sebut saja namanya Mas Dayat ya. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2003 2004 kebetulan terjadinya di suatu kampung di desa di Jawa Tengah sana. Jadi ceritanya, sore itu Mas Dayat ini pulang dari Solo. Dia ada urusan di kota Solo, dan sore itu dia harus pulang dengan mengendarai sepeda motor. Dari kota Solo itu rutenya biasa melewati jalan provinsi, jalan besar, kemudian masuk ke masih jalan besar juga, tapi ke arah kampung Mas Dayat ini. Dan kebetulan untuk menuju ke arah kampungnya itu harus nanti pas pertigaan jalan itu harus berbelok ke kiri. Nah, belok ke kiri itu melewati hutan di jajaran pegunungan ya. Kadang hutan, terus kadang ada rumah penduduk, terus kebun lagi, hutan lagi. Saya sebut hutan apa ya? Karena di area tersebut masih banyak monyet-monyet gunung, monyet ekor panjang maupun binatang-binatang di hutan lainnya yang suka menyeberang jalan, dan memang mereka menempati wilayah tersebut ya, karena jalanannya tersebut perpaduan dari pedesaan dan pegunungan. Jadi hutan yang dibelah untuk jalan itulah. Nah, pada suatu titik Mas Dayat ini kan sekitar maghrib, jadi masih berani lewat situ lah, karena masih maghrib, belum terlalu malam lah. Nanti masih bertemu dengan pengendara lain atau orang baru pulang dari masjid, itu kan pada beberapa titik udah membangunkan mental kan, karena Mas Dayat ini sendiri tergolong orang yang penakut. Nah, pada pembangunan jalan tersebut tuh ada suatu jalan yang dia berkelok, jadi membentuk harusnya jalan ini lurus, tapi itu belokin ke kiri, terus ke kanan lagi, terus lurus lagi. Nah, di sebelah kiri ini ada kali yang lumayan besar lah, dan di sebelah kanan itu kenapa dibelokin? Nah, di sebelah kanan ini ada sebuah batu yang cukup besar. Batu itu cukup besar dan menonjol ke jalan, dan seandainya jalan itu diambil lurus, otomatis harus memapas batu tersebut. Nah, akhirnya batu dan ada beberapa pohon itu dibiarkan, jadi yang mengalah jalannya dibuat melengkung, menghindari batu tersebut. Entah ada apa, entah karena larangan atau apa ya, karena saya bukan orang situ, jadi nggak tahu kenapa batu tersebut tetap didiamkan di situ, dan lebih memilih membangun jalan yang melingkari, menghindari batu tersebut. Mungkin pastinya ada sesuatunya, kalau nggak ada sesuatu pasti udah bangun. Dan Allahualam
entah kenapa dibangun seperti itu ya, adanya seperti itu gitu. Mungkin warga situ sendiri, warga daerah situ sendiri, mereka yang lebih tahu ya. Nah karena Mas Dayat ini kan posisinya dari arah utara itu, pas mau masuk ke arah jalan tersebut udah habis maghrib, ternyata kan udah agak gelap lah, dan memasuki area situ kan banyak pepohonan kanan kiri, jadi nuansa gelapnya atau aura gelapnya itu bertambah. Dan ternyata setelah menjelang ke melewati jalan batu tersebut yang ada batu besar itu kok, si Mas Dayat ini merasa dia pengen buang air kecil, udah nggak ketahan. Wah udah nggak ketahan. Dan Mas Dayat akhirnya, karena dia sendirian, aduh udah bener-bener nggak kuat, akhirnya dia meminggirkan motornya, mematikan mesin dan standar satu motor tersebut kan. Nah padahal Mas Dayat sebelah kirinya kan kali di dekat batu tersebut, dan posisi batu besar itu berada di sebelah kanan jalan. Karena entah berpikirnya waktu itu seperti apa Mas Dayat ini, dia lari ke seberang jalan dan buang air kecil lah di situ, di bawah pohon di samping batu besar tersebut. Nah akhirnya udahlah, untuk beberapa detik ya, nggak sampai 1 menit buang air kecil. Setelah lega udah, kan nggak ada orang yang lewat kan, udah sleting lagi, starter motor lagi, jalanlah ke rumah tanpa perasaan apa-apa. Nggak sekitar 30 menit atau setengah jam sampailah si Mas Dayat ini di rumah, sudah menjelang sholat isya. Dan setelah itu sampai di rumah ketok-ketok, Assalamualaikum. Iya kata ibunya, jam segini baru nyampe nih kan. Iya mak, dari Solo udah malam lagi, udah sore, terus jalannya juga pelan-pelan nyampe. Oh ya udah gak mandi, gak makan. Udah ada si Mas Dayat ini mandi, terus sholat maghrib, makan, dan Mas Dayat ini tiduran kan katanya. Nah tiduran di balai di ruang tamu bagian depan. Dan nggak beberapa lama tiba-tiba ibu dan adiknya ini dikagetkan oleh suara dari Mas Dayat ini. Dia teriak-teriak sambil kakinya nendang-nendang gitu kan, sambil ngomel, wah ini anak kurang ajar, nggak ada sopan santunnya, nggak permisi saya basah semua gitu. Dikiranya ibunya ini si anak lagi bercanda atau apa, sama adiknya dia nengok, mas kenapa ya, kamu kenapa ya, kata ibunya, cah ini kurang ajar, dia bilangnya kurang ajar. Terus sambil mengeram gitu kan, kakinya tuh nendang-nendang di balai, posisi tiduran tapi bikin suara gedubrakan gitu. Jadi kayak gerakan nggak terkontrol atau gerakan mengamuk gitu kan, cuman di tempat itu aja, di dipan itu aja kan, di balai itu. Akhirnya pas dideketin, mas kadang mas kamu ngimpi apa kenapa, bangun. Dan pas dibangun si Mas Dayat itu malah cuma mengeram gitu. Cah kurang ajar, ini kurang ajar. Nah dari situ, karena di kampung yang banyak menghadapi kejadian seperti itu kan, ibunya itu wah ini anak ada nggak beres nih. Coba kamu paranin Pak D kamu sebentar, sini. Iya mak katanya. Dan kata adanya ke tempat Pak D-nya. Nah, Pak D-nya ini kan sedikit banyak mengerti tentang hal seperti itu kan. Karena jaraknya nggak begitu jauh kan, nggak jauh lah. PP itu hanya membutuhkan waktu sekitar 1/4 jam, dan kemudian Pak D-nya lagi nyantai nggak ngapa-ngapain, ya udah aja nyampe sana, pulang ceritain lah, ayo ke rumah dulu Pak D, begini gitu. Oh ya udah, sampai rumah situ Paknya assalamualaikum, masuk, dan si posisi Mas Dayat ini masih ngomel-ngomel di atas itu, kurang ajar, pokoknya nggak jauh dari kata kurang ajar, saya jadi puasa semua gitu. Terus Pak D-nya datang megang, dipegang, entah Pak D-nya diam sambil megang itu kan, sepertinya berkomunikasi dengan caranya sendiri. Jadi
orang yang berada di situ tuh ibunya sama adiknya tuh nggak tahu ini yang diomongin apa, cuma dipegang terus seperti komunikasi gitu. Nggak, akhirnya duduk lagi dan nanya, tadi si Dayat itu dari mana sih kan? Dari Solo terus kemalaman terus pulang ke sini. Oh, dari Solo. Emang kenapa Pak? Enggak, ini ada yang nggak beres, ada yang ngikut nih, mungkin si Dayat ngapain di jalan nggak tahu. Kayak nggak tahu. Ya udah, akhirnya komunikasi lagi, apa namanya, sama Mas Dayat itu kan tanya-tanya. Ya udah, gini Mbah, apapun yang terjadi dan apa yang telah dilakukan oleh anak saya ini, saya sebagai orang tuanya saya mohon maaf, dan selain mohon maaf, saya menginginkan supaya si Mbah nggak mengganggu anak saya ini ya. Nanti saya akan ke sana, kita selesaikan di sana. Dan sekarang si Mbah mohon segera pulang. Nanti saya menyusul ke sana, kita selesaikan di sana. Terus tanpa bicara apa, tanpa menjawab, pas saya itu budak, terus tiba-tiba plus gitu. Seperti tidur gitu. Setelah itu dibangun, ya Dayat, dia bangun, Pak D, Pak D, kamu kenapa kamu? Hah? Emang apa? Akhirnya diceritain sama ibunya bahwa kamu tuh tadi begini, ngamuk, bocah kurang ajar. Akhirnya, nggak tahu, aku nggak inget. Terus si Pak D-nya, jadi gini ya, menurut melihat dari apa yang terjadi ini, sepertinya kamu tadi sepulang dari Solo, entah lewat mana, kamu melakukan sesuatu yang dianggap nggak baik atau melanggar norma. Nah, tadi kamu ada aneh-aneh nggak di jalan? Si Mas Dayat pun berpikir, oh apa ini Pak dia? Tadi aku tuh pas ke arah sini tuh kebelet pipis, buang air kecil. Terus ya udah pas banget nyampe yang di batu sebelah sono itu, yang batu nongol itu di pinggir jalan. Aku lari ke situ ngencing. Orang udah gak tahan katanya. Mau ngencing yang deket kali kan, kalau ada orang lewat kelihatan malu, jadi aku lari ke batu biar ketutupan. Wah, dikicah katanya, kata Pak dia. Dikicahan bina. Orang udah segede gitu kok nggak paham dengan hal-hal kayak gitu. Kalau kepepetnya jangan kencing di situ, cari pohon di mana. Harus tadi udah kebelet Pak dia, nggak tahu, nggak kepikiran. Saya ngeliatnya batu itu, ya udah mau pipis ngumpet di situ biar nggak kelihatan orang. Terus kamu pas mau kencing gua nggak ngomong apa-apa, istilahnya permisi silakan. Enggak Pak dia langsung. Nih ya lain kali ya, walaupun kita nggak tahu dan bukan masalah apa, itu kan habis maghrib, kamu main kencing aja di situ ya. Ada yang duduk di bawah, orang nggak duduk di bawah pohon atau deket batu, nggak kelihatannya basah semua. Pantesan tadi ngomelnya bocah kurang ajar jadi basah semua. Kamu tuh nggak ada ininya ya. Oh iya. Terus gimana Pak? Ya ikut Pak D sebentar ke sana. Nggak apa-apa Pak D. Udah nggak apa-apa, kalau nggak ke sana ntar malah diamuk lagi, nggak kesini lagi, nggak kelar urusannya. Ya udah kan. Si Mas saya itu diajak Pak D-nya boncengan motor balik ke sana lagi. Nyampe di sana, si Pak D-nya itu biar nggak terlalu mencolok dilihat orang yang lewat, ya cuma pura-pura nyalain rokok terus ke samping batu itu doang, seperti komunikasi melalui telepati, melalui ilmu kepertinangan. Nah setelah selesai dia manggil, lihat sini kamu, ya udah kamu bilangnya permisi Mbah, maaf tadi nggak sengaja gini. Gitu aja udah nggak apa-apa, bilangnya nggak sengaja, tadi buru-buru nggak sengaja, minta maaf gitu kan. Terus jangan ganggu-ganggu lagi. Udah si Mas Dayat itu situ, dia ngomong seperti itu, seperti yang disarankan oleh Pak D-nya itu. Dan akhirnya udah selesai, ya udah akhirnya mereka pulang lagi ke rumah. Dan hal itu menjadi pengalaman berharga bagi Mas Dayat itu sendiri, bahwa katanya memang dimanapun tempatnya kita harus tetap mengutamakan sopan santun dan adab ya, walaupun itu di tempat seperti apa yang kita nggak tahu ya. Seperti yang mbah-mbah kita dulu ajarkan ya, kalau mau kencing mau apa di tempat yang kita nggak kenal, bukan tempat yang biasa, itu harus permisi atau selah-selah dulu.
Ya itulah tadi pengalaman dari Mas Dayat yang pertama kali juga katanya mengalami kesurupan dan dia pun tidak sadar ya. Karena kencing sembarangan tadi di di batu besar ya. Dan cerita seperti itu banyak sekali terjadi sih, tergantung kita menyikapinya. Itu hanya pengalaman atau berbagi cerita dari Mas Dayat itu sendiri. Untuk kesimpulan atau keputusannya saya serahkan pada sobat Dongeng Malam semua, bagaimana menilainya dari sudut pandang masing-masing ya. Ya, cerita yang ke-48 di channel Dongeng Malam kali ini cukup sampai sekian. Kembali saya ucapkan terima kasih pada sobat Dongeng Malam semua yang sudah like, sudah subscribe, dan sudah komentar serta menonton video ini. Semoga sobat Dongeng Malam semua diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan. Dan bagi sobat semua yang mempunyai pengalaman horor atau cerita mistis dan ingin diceritakan kembali sebagai kenang-kenangan nostalgia atau berbagi pengalaman, bisa kirimkan ke alamat ini jackminantar@gmail.com dalam format audio maupun teks yang nanti akan saya bawakan di dalam cerita ini. Ya, cerita dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu dalam cerita berikutnya di channel Dongeng Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dongeng Malam.